Ada smartphone baru dari Oppo Indonesia yang kalau kita lihat dari specs-nya yang punya kapasitas RAM, storage, dan baterai ekstra besar ya dengan proses charging yang juga cepat. Ini bakal bisa diandalkan buat kita yang aktivitas penggunaan smartphone-nya cukup tinggi. Dan ini adalah Oppo A96. Tetapi apa aja sih yang sebenarnya menarik dari HP ini dan gimana real performance-nya saat dipakai harian? Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas sekarang. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan secara desain Oppo A96 ini menggunakan Oppo Glow yang sebelumnya ada di Reno series, tetapi sekarang memang dibawa juga ke Oppo A series, termasuk juga di Oppo A96 ini. Jadi cover belakangnya dia punya finishing matte yang terasa nyaman ya di tangan, dan yang menarik dari desain ini dia nggak gampang kotor guys, kena sidik jari, terus tahan debu juga, dan dari pengalaman gua ini jauh lebih gampang ya dibersihinnya daripada beberapa jenis finishing lain seperti yang glossy misalnya. Jadi kalau ke tangan kalian sering berkeringat ya kayak gua, atau juga aktivitasnya cukup banyak, atau males aja pakai smartphone, ini cukup bisa diandalkan. Dan untuk warna ini ada Starry Black, ada Pearl Pink juga dengan dimensi yang masih cukup compact. Jadi ketebalannya ini 8,4 mm dengan berat 190 gram. Ini masih sangat oke ya untuk smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol power yang langsung menyatu ya dengan side fingerprint unlock. Dari pengujian proses scan-nya ini udah sangat cepat dan juga akurat, bahkan kita tinggal tempel aja ya sebentar jari kita di sensor dan smartphone bakal otomatis login. Tombol volume di kiri terasa solid, dan SIM slotnya merupakan dedicated dual SIM plus micro SD. Untuk port di bawah ini udah pakai USB Type-C, ada audio jack 3,5 mm, ada lubang mic dan lubang speaker, dan menariknya speakernya ini udah dual speaker. Yang satu dia menyatu dengan earpiece ya, dan di atas ini ada satu lubang mic aja. Nah, yang menarik dari desain ini, dia udah tahan percikan air dan aman dari debu juga dengan sertifikasi IP54. Jadi lebih merasa aman kalau misalkan kita pakai buat outdoor. Dan kalau kita ke depan, ini kita akan mendapati layar yang punya ukuran luas ya, 6,59 inch. Ini layar punch hole dengan bezel yang udah terbilang tipis, meskipun ada sedikit cin di bagian bawah, tetapi di mata masih terlihat lega. Nah, panelnya IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan color game mode 96%. Secara tampilan dia terlihat tajam dengan warna vibran, udah terasa nyaman untuk berbagai keperluan kayak nonton, kemudian browsing, dan yang lainnya, termasuk buat scroll juga, karena refresh rate layarnya ini 90 Hz. Jadi buat navigasi atau scrolling, mulusnya sangat terasa. Nah, di atas ini ada punch hole dengan kamera depan 16 megapiksel yang secara fitur cukup lengkap ya. Jadi ada AI Beauty dengan berbagai macam pengaturan untuk bikin wajah terlihat lebih mulus. Kemudian ada fitur selfie HDR juga yang bikin hasil jepretan selfie-nya lebih balance ya, meskipun foto diambil di siang hari. Jadi kalau kita perhatikan di sini langit nggak overexposure meskipun backlight, dan wajah juga nggak underexposure. Untuk selfie portraitnya kita bisa atur ya berapa persen tingkat bokehnya. Untuk selfie malam ada fitur night mode untuk optimasi secara software, dan ada fitur fill light untuk ngasih extra lighting dari layar. Dan ini ngebantu banget ya untuk dapetin hasil selfie malam yang lebih baik. Untuk video selfie kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD dengan hasil rekaman yang bisa kalian cek di layar. Dan menariknya, kamera depan ini juga sekaligus jadi sensor air gesture ya, yang kalau kita aktifkan kita bisa scroll layar atau juga angkat dan tutup telepon tanpa harus pegang layarnya. Jadi misalkan lagi makan, terus ada telepon masuk, bisa tinggal lambaikan tangan aja. Dan kalau kita ke belakang guys, ini ada dua kamera kombinasi dari 50 megapiksel main kamera dan 2 megapiksel bokeh kamera. Kamera utamanya seperti biasa dilengkapi dengan pixel binning, jadi kita bisa ambil foto dalam mode 12,5 megapiksel yang lebih hemat space, atau mau ambil full 50 megapiksel yang lebih detail tetapi memang punya file size yang lebih besar. Ada fitur AI retouching semacam fitur AI Beauty ya, tetapi dengan satu simple slider. Lalu ada digital zoom sampai 5 kali, dan ada mode HDR juga untuk mempertahankan detail dan juga mengurangi overexposure di background kalau lagi foto di siang hari, sekaligus mengurangi underexposure juga di objeknya. Dan untuk foto portrait kita bisa atur tingkat bokehnya dengan separasi objek dan background yang terlihat detail, dan efek bokeh ini terlihat cukup natural. Kalau untuk foto malam cukup terbantu ya dengan besaran sensor dan fitur night mode yang dimiliki smartphone ini. Dengan 50 megapiksel main kamera, hasil jepretan malamnya bisa kalian lihat di layar. Dan ini untuk portrait malamnya ya, udah ada fitur bokeh flare portrait juga di sini. Jadi kita bisa ambil dengan efek bokeh yang lebih pendar ya, ala-ala kamera profesional. Dan untuk video kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD yang hasil rekamannya bisa kalian cek di layar juga. Selain fitur-fitur itu ada juga fitur expert ya di sini untuk ambil foto dengan pengaturan yang lebih fleksibel, karena kita bisa atur sendiri nih secara manual untuk ISO-nya, kemudian white balance-nya, fokusnya, dan berbagai parameter penting lainnya. Terus ada mode panu juga
ada extra HD, slow-mo, text scanner, ini untuk ambil foto dokumen ya, dan mode stiker sekedar untuk seru-seruan. Nah, kalau kita ngomongin performa, Oppo A96 ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G. Ini chipset dengan proses manufaktur 6 nanometer ya, yang punya 8 core CPU Kryo 265. 4 core merupakan performance core, 2,4 GHz ARM Cortex A73, dan 4 core lagi merupakan power efficient core, 1,8 GHz ARM Cortex A53 dengan GPU Adreno 610. Nah, dikombinasikan dengan 8 GB RAM plus 5 GB expansion RAM dan 256 GB ROM, hasil tes Antutu benchmarknya dari pengujian gua berhasil mendapatkan skor 265.975, dan besarnya RAM expansion ini bisa kita atur sendiri ya, dari 2 GB, 3 GB sampai 5 GB. Untuk real performance-nya udah enak buat harian, buat browsing, scrolling, sosmed, dan pindah-pindah antar aplikasi sangat lancar. Dan buat gaming ada game panel yang bisa kita pakai untuk ubah performance mode-nya. Dan di semua pengujian ini gue menggunakan mode performa gaming Pro Gamer Mode ya, untuk mendapatkan performa yang paling optimal dari smartphone ini. Di mode ini main PUBG bisa lancar ya di dua jenis setting. Yang pertama, setting grafis balance dengan frame rate medium ya, untuk memaksimalkan kualitas grafisnya, atau di setting grafis mode dengan frame rate high untuk memaksimalkan frame rate-nya. Nah, gue sendiri lebih suka maksimalin frame rate, jadi lebih prefer main PUBG di setting grafis smooth dengan frame rate high. Dan di setting ini secara gameplay terasa lebih smooth ya, dengan tampilan yang masih terlihat bagus karena anti aliasing kita set di 2 kali dengan style realistik. Ini masih menyenangkan lah main PUBG di smartphone ini. Dan untuk CODM kita bisa maksimalin tampilan grafisnya di setting grafis very high dan frame rate-nya medium ya. Experience gamingnya sangat mulus di setting ini dengan tampilan yang juga bagus. Jadi kalau kalian sering main CODM, ini juga jadi smartphone yang cukup menarik. Nah, yang paling menarik kalau dipakai buat main Mobile Legends, karena kita bisa main sampai di setting grafis ultra dengan refresh rate high, dan di setting rata kanan ini experience gamingnya terasa mulus dengan tampilan grafis yang paling maksimal. Experience gamingnya juga terasa improve karena adanya dual speaker di smartphone ini. Nggak tahu gimana dengan kalian, tetapi gue sendiri kalau lagi main game dengan posisi smartphone landscape, seringkali tangan nggak sengaja nutupin lubang speaker di samping portnya ini. Tetapi karena Oppo A96 ini udah dual speaker, suaranya juga keluar dari earpiece-nya ini, jadi buat main game atau nonton dalam posisi landscape, audionya terasa lebih enak dan lebih jelas dibandingkan kalau single speaker aja. Dan untuk platform, Oppo A96 menggunakan ColorOS 11.1 yang berbasis Android 11. Secara tampilan ini platform yang simple ya, dengan home screen yang langsung jadi tempat bagi deretan aplikasi terinstall, berbagai fitur useful kayak dark mode, eye comfort, termasuk juga app cloner dan screen recording udah tertanam di sini. Tool editing foto juga udah built-in ya di Photos. Kita bisa retouch dengan pengaturan fitur beauty yang lengkap, bisa hapus objek yang nggak diinginkan, mengubah tone warna dengan AI palette juga bisa. Dan selain side fingerprint unlock, platform ini juga memungkinkan kita untuk login dengan face unlock ya, melalui scan wajah lewat kamera. Untuk urusan daya, smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar ya, 5000 mAh dengan 33 watt super fast charging. Baterai ini udah bisa bertahan 1 hari lebih untuk penggunaan normal, dan untuk charging dari pengujian, baterai bisa penuh 100% dalam waktu sekitar 71 menit. Terbilang cepat ya untuk baterai berkapasitas sebesar ini. Dan secara platform ada cukup banyak fitur ya untuk mendukung keawetan baterai dari smartphone ini. Misalnya aja ada power saving mode, kemudian yang lebih ekstrim lagi dalam menghemat penggunaan daya juga ada ya, super power saving mode. Dan di kondisi darurat, baterai yang tersisa 5% dengan mode ini aktif itu bisa dipakai lagi buat WhatsApp sampai 58 menit, atau bahkan dipakai telepon sampai 1,7 jam. Jadi udah sangat impresif. Terus ada optimize night charging juga untuk menghindari overcharge kalau charging dilakukan di malam hari, juga biar baterai lebih awet ya dalam jangka panjang. Lalu ada charging heat control juga yang bisa mengelola temperatur smartphone waktu di charge dengan membatasi frekuensi CPU secara otomatis. Jadi bisa lebih safe dan sekaligus bikin baterai lebih awet juga ya dalam jangka panjang. Dan kalau bisa gue simpulin guys, dari sisi fitur, kemudian juga build quality dan keawetan baterainya, Oppo A96 ini cocok dipakai buat kita yang aktivitasnya cukup tinggi atau yang sering beraktivitas di luar rumah ya, karena selain udah tahan air, terus nggak gampang kotor juga, baterainya juga awet dengan performa yang kuat ya untuk harian ataupun casual gaming. Dan untuk link pembelian serta harga terupdate atau juga informasi lain yang belum tersampaikan di video ini bakal gue tulis di kolom deskripsi, jadi pastikan kalian cek. Kalau ada pertanyaan seputar Oppo A96 ini boleh banget disampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.